Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oh hai teman-teman, semuanya kembali lagi dengan aku Abed di series paling menegangkan saat ini, Girl from Nowhere alias tentang si Nano, anak setan gitu. Dan sekarang sudah memasuki episode kelima yang akan menceritakan tentang sistem ospek atau masa orientasi siswa, MOS. Waduh, pasti pada suka nih, karena kita semua pasti pernah ngalaminnya ya kan? Seperti ya kita tahu lah kalau MOS itu kan hal yang paling buat males, dan biasanya MOS juga momen yang paling ditakuti oleh beberapa orang. Nah di sini akan bercerita tentang Kaye, seorang kakak tingkat atau senior yang suka mengerjai juniornya secara berlebihan. Suatu hari, Nano datang untuk memberikan karma kepada si Kaye. Yuri ternyata juga ikutan datang menemani. Wah gimana nih? Keseruan Nano pasti bakal lebih GG gitu kan. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Kaye, ketua pengatur upacara sakral di sekolah mereka yang sangat diagung-agungkan, apalagi kalau bukan MOS, masa orientasi siswa. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman ayahnya Kaye dan diwariskan ke anaknya sekarang. Setelah tepuk tangan meriah dari junior, Kaye langsung menyodorkan sesuatu untuk sarapan mereka semua. Tepatnya, Kaye menyuruh junior-junior memakan cacing lumpur di atas piring. Jika bertemu biksu, berpalinglah. Jika bertemu senior, berilah hormat. Itu moto kita, ucap Kaye. Salah satu anak buah Kaye lalu mempraktikkan tarian yang nyeleneh, serta meminta junior untuk melakukan semua itu. Namun, karena salah satu junior menolak dengan halus, Kaye pun memberikan perintah baru. Katanya sih tentang teamwork atau kerjasama. Junior-junior itu diminta mempraktikkan gaya seperti yang ada di papan tulis. Ya, bagi kalian yang sadar sih ini merupakan gaya dari film Human Centipede. Tiba-tiba ada seseorang yang angkat tangan, menolak perintah Kaye, siapa lagi kalau bukan Nano. Jagoan kita menentang kelakuan mesum si Kaye. Selain itu, Yuri juga tiba-tiba hadir di sana dan juga mendukung Nano. Nano dan Yuri saling bertatapan. Di sini Yuri berterima kasih karena Nano sudah menghidupkannya. Dan dari yang aku tangkap tentang kehidupan baru Yuri berasal dari darah Nano di bak mandi waktu itu. Yuri ternyata juga memiliki niat terselubung yang akan kita tahu seberjalannya cerita. Kembali ke Kaye, ia menegur mereka berdua yang katanya terlalu lancang karena menolak perintah senior. Nano dan Yuri pun dihukum, disuruh membuka baju, tapi tanpa ragu dengan senyuman licik. Nano juga Yuri membuka pakaian luar mereka. Dan semua teman-teman di sana juga dihukum yang sama. Mereka pun mengalami hal yang serupa pula. Sepulang sekolah, Kaye ditegur kepala sekolah sebab MOS yang diberikannya terlalu berlebihan. Tapi sesungguhnya kepala sekolah tak terlalu peduli dengan itu. Ia malah lebih peduli kepada sebuah video Kaye yang sedang melakukan ospek tersebar di internet. Takutnya nama baik sekolah akan tercemar, ungkap kepala sekolah. Nano menemui Yuri dan ia sudah tahu kalau si pita merah inilah yang sudah menyebarkan video Kaye tadi. Yuri pun mengaku ia mau belajar dari Nano untuk menghukum orang-orang, sedangkan Nano hanya memperingatinya saja. Hari kedua MOS, Kaye menceritakan yang terjadi kemarin dan bermaksud menyita semua handphone junior. Saat bersamaan, video dirinya yang waktu dulu pernah diospek oleh senior lainnya tersebar. Teman-teman OSIS Kaye menahan tawa setelah melihat itu. Tatapan jauh dari Nano langsung membuat Kaye sadar kalau mungkin saja ini perbuatan bocah itu. Nano bertanya apakah motif Kaye selama ini cuma ingin balas dendam saja karena dirinya dulu diperlakukan seperti itu. Aneh, Kaye tiba-tiba melompat ke girangan dan ia tiba-tiba memberikan brief tentang sebuah hukuman mengenai persatuan. Jika seseorang berbuat salah, maka teman-temannya lah yang akan menanggung semua itu. Nah, di sini maksudnya semua junior-junior di ruangan itu akan dihukum akibat perbuatan Nano, dan Nano cukup diam menyaksikan. Kaye berharap Nano menyesali perbuatannya, tapi yang terjadi Nano bersikap sangat santai. Bahkan waktu Kaye menyuruh yang lain memukuli balon di tubuh Nano, ia masih santai. Nano malah tertawa keras melihat kelakuan konyol si ketua ospek ini. Bahkan ketika Kaye membungkam mulutnya dengan sepatu, Nano masih bisa tertawa. Psikologis Kaye dimainkan Nano begitu hebat, membuatnya sudah tak tahan lagi. Kaye pun langsung memukuli kepala Nano hingga tak sengaja membuat kedua mata Nano lepas. Wow, sadis. Nano meninggal, tapi tampaknya ia meninggal dengan santuy. Masih ada senyuman dari wajah Nano. Setelah kejadian itu, kepala sekolah yang adalah teman lama ayah Kaye menghampiri dan menyuruh Kaye pindah sekolah selagi ia akan berusaha menutupi kasus ini. Nah, 3 bulan kemudian, Kaye sudah memulai hidup yang baru. Ia masuk ke sebuah sekolahan baru dan mengulang di tahun pertama.
Etikanya kali ini sudah berubah menjadi baik dan ramah kepada senior. Ya gimana lagi, sekarang kan dia junior baru. Jika bertemu biksu boleh berpaling, namun jika bertemu senior harus memberi hormat. Kalimat itu tiba-tiba terdengar dari telinga Kaye yang membuatnya kaget ketika mengetahui suara itu dari Nano. Suara siswi juniornya yang sudah dibunuh Kaye, dan karena itu juga mengubah nasibnya menjadi seperti sekarang ini. Kaye ingat kalau Nano sudah lama meninggal dan ini tak nyata. Tapi mungkin inilah mimpi di dunia nyata, karena sejak inilah mimpi buruk Kaye datang. Nano kali ini datang sebagai senior yang akan membawa karma buruk untuk Kaye. Langsung saja ketika itu Nano berteriak berkata kalau Kaye memegang bokongnya, yang berujung Kaye digebukin senior-senior lain. Nano cuma tersenyum menyuruhnya untuk selalu menghormati senior. Ospek berlanjut. Seseorang pernah bilang bahwa pria dan wanita setara, ucap Nano memandang ke arah Kaye. Sekarang, para junior itu diminta berpakaian lawan jenis. Semua orang tampak menikmati hal itu, terkecuali Kaye. Bocah ini malah kabur. Sialnya, dia malah tertangkap saat melarikan diri, disebabkan Yuri yang tiba-tiba muncul seperti hantu. Kaye pun terpaksa berganti baju. Pakaiannya tampak lebih memalukan dibanding anak-anak lain. Kayak gimana gitu ya? Karena Kaye yang sebelumnya kabur, kini teman-temannya harus menembus kesalahan Kaye. Wah, persis seperti yang dulu ia pernah lakukan sewaktu menjadi senior kepada Nano. Hukuman dari Nano kali ini lebih keras dibanding punya Kaye dulu. Semua junior-junior di sana sangat tersiksa. Mereka harus menghadapi beberapa rintangan. Nano dan para senior pun tiada ampun memberikan hukuman. Lalu lanjutlah ospek malam hari. Mereka semua diminta menyembah kepada para senior, terkecuali Kaye yang diberikan hukuman spesial. Saat itu pula Nano pun datang sambil membawa seekor anjing. Mr. Lucky namanya. Kaye pun diminta untuk menyembah anjing ini. Wah, ini gila sih. Sebuah hukuman yang sangat kejam dari Nano. Kalau ketemu biksu boleh berpaling, tapi kalau ketemu senior haruslah memberi hormat, ucap Nano sekali lagi, mengingatkan Kaye, yang dimana Kaye mau tak mau harusnya mengikuti perintah kali ini, menyembah si anjing. Mulanya Kaye menolak, tapi apa boleh buat? Karena diperlakukan kasar, harga diri Kaye pun hilang oleh anjing itu. Malam harinya di asrama, semua teman-teman junior Kaye mengancamnya meminta ia harus tunduk kepada senior. Sebab kebodohannya tadi siang, mereka semua dihukum hingga lelah. Untuk itu, teman-teman sepakat mengusir Kaye dari asrama, tidur di luar. Anak ini pun sudah mulai merasa kesal, dan kebetulan ada Mr. Lucky terikat di pohon sana. Kaye pun langsung melampiaskan kekesalannya kepada anjing itu, dan dari ujung, Nano datang untuk menghentikan tindakannya. Kaye bertanya, apa pula niat Nano sebenarnya? Baru mau menjawab, tiba-tiba Nano langsung melepaskan ikatan Mr. Lucky dan kabur. Nano berteriak kalau Kaye melepaskan Mr. Lucky. Akhirnya semua orang di malam itu dibangunkan mencari si anjing. Hingga pagi hari, Mr. Lucky sama sekali belum ditemukan. Junior-junior di sana dihukum sekali lagi karena kesalahan Kaye. Dan Nano meminta seseorang menggantikan posisi Mr. Lucky. Dan kalian pasti sudah tahu jawabannya. Semua orang menyarankan Kaye lah yang menggantikan posisi anjing itu. Kaye akhirnya dipaksa menjadi hewan peliharaan. Ia semakin tersiksa, hidupnya kini seperti sampah. Memanglah sangat sulit dan menyakitkan jikalau Nano sudah bertindak memberikan karma. Apalagi Kaye diminta menggonggong seperti anjing. Wow, sedih banget. Di malam harinya, Kaye berontak dari dalam kurungan, tak kuat dengan kondisinya sekarang. Tiba-tiba Yuri muncul dan melepaskan Kaye dari kandang, membuat Kaye terharu karena perilakunya. Bukanlah itu maksud Yuri sebenarnya. Ternyata bocah pita merah ini berteriak memfitnah Kaye kabur dari kurungan. Kaye pun ketakutan dan berhasil kabur bersembunyi di balik pickup. Dan beberapa jam kemudian ia pun terbangun dari tidurnya karena lelah. Tapi ia baru sadar kalau dirinya kembali ke tempat ospek itu lagi. Nah, singkat cerita, maka terjadilah adegan kejar-kejaran dan Kaye terperangkap di kolam cetek. Kemudian dari sini Yuri memfitnah lagi kalau Kaye lah yang sudah membunuh Mr. Lucky. Dan ia menyuruh anak-anak menyiksa Kaye. Dengan iming-iming, Yuri dan Nano akan mengabulkan permintaan laki-laki. Wah, pasti anak laki-laki semangat nih ya. Mereka pasti udah tahu apa yang mereka minta dari Nano dan Yuri. Maka akhirnya, Kaye pun tersiksa hingga mati. Yuri pun merasa senang kali ini. Ia kemudian mengejek cara Nano yang sudah kuno dalam memberikan karma untuk orang-orang. Jika kau begini terus, tak lama lagi aku akan mengambil peranmu, ucap Yuri. Tunggu apa lagi? Balas Nano sambil berjalan pergi.
dan cerita pun selesai. Wah, Yuri, kamu mulai menantang Nano ya? Wah, gimana teman-teman kelanjutannya? Udah gak sabar gak sih? Kalau begitu, apakah kalian masih penasaran? Silahkan tunggu di episode selanjutnya. Thank you.